Gimana kabarnya? Siapa yang hari ini merasa bahagia? Boleh angkat tangan. Ya, karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita harus merasa bahagia karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Menyenangkan dalam kasih, dalam satu hati, sejalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, untuk membuka ibadah sekolah minggu pada hari ini dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih karena Bapa senantiasa memimpin kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberi kami kesehatan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh pembawa firman dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa firman, Bapak Gideon. Teman-teman, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan
dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan. Sebab ruk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Shalom Alaheim, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semuanya baik bukan? Pada pagi hari ini giliran Pak Dion yang ngajar sekolah minggu. Sudah lama ya nggak ketemu ya? Nah, pada pagi hari ini berdasarkan bacaan Alkitab kita tadi, Matius 11 ayat 25 sampai 30, Pak Dion akan memberikan pengingat. Pak Dion mengingatkan bahwa Tuhan Yesus mengajar kita semua supaya sabar dan penuh kasih. Jadi kita semua harus sabar dan penuh kasih. Anak-anak, siapa yang pernah melakukan kesalahan? Kamu pernah? Kepada siapa? Kepada kakakmu, kepada adikmu, kepada temanmu, atau kepada orang tuamu, kepada guru-gurumu di sekolah. Pernah toh? Bagaimana rasanya? Apa yang kamu rasakan waktu kamu tahu bahwa oh, aku melakukan kesalahan? Apakah kamu senang? Atau kamu sedih? Biasanya kalau kita melakukan kesalahan, kita itu akan sedih. Oh iya, ternyata yang aku lakukan itu salah. Oh iya, ternyata yang aku lakukan itu menyakiti temanku, menyakiti adikku, menyakiti kakakku, menyakiti orang tuaku, menyakiti guruku. Kita sedih. Nah, kadang-kadang juga beberapa anak kalau tahu kalau dia salah, misalnya bawa piringnya jatuh, membawa gelasnya tumpah, pasti kita sudah nangis. Anak-anak pasti sedih. Apalagi kalau melihat misalnya melihat orang tua kita. Loh, nak, kok piringnya jatuh? Kok minumannya tumpah? Nah, nak biasanya takut terus nangis. Meskipun belum tentu bapak atau ibumu, belum tentu kakak atau adikmu marah. Nah, sekarang kalau ternyata melakukan kesalahan itu tidak enak, apa yang kemudian kita lakukan? Kita biasanya kalau tahu kalau kita salah, kita akan minta maaf. Minta maaf kepada bapak ibu, kepada bapak ibu guru, kepada kakak, kepada adik, kepada teman. Supaya apa? Kalau orang itu sudah memaafkan kita, maka hati kita lega, kita ayem. Kita sudah dimaafkan, hubungannya sudah baik. Coba kalau kita nggak diberi maaf, ketemu teman kita, ketemu orang tua kita, ketemu saudara kita takut ketemu, takut dimarahi. Nggak enak toh kalau merasa takut. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, segeralah minta maaf. Demikian juga kalau ada yang melakukan kesalahan kepada kita, adikmu kah, kakakmu kah, teman-temanmu kah, kalau melakukan kesalahan kepadamu, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu juga akan marah-marah? Apakah kamu juga akan mengatakan, kita tidak temenan lagi, kamu sudah bukan kakakku lagi, kamu bukan adikku lagi? Apa kita juga akan demikian? Jangan lupa anak-anak, kalau kamu sendiri yang melakukan kesalahan, kamu
juga ingin diberi maaf. Karena itu maafkanlah temanmu yang juga melakukan kesalahan. Anak-anak, Tuhan Yesus pernah bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus berkata demikian karena saat itu ketika Tuhan Yesus datang di Israel, banyak orang berdosa itu dihukum, dianggap tidak layak untuk ikut ibadah, tidak layak untuk diajak kumpul-kumpul. Jadi kalau zamannya Tuhan Yesus dulu, ada orang berdosa, dia itu dikucilkan, dipinggirkan, tidak diaruh-aruh, tidak ditanya, tidak dipedulikan. Dia mau sakit ya sakit, dia mau menderita ya menderita, nggak ada yang nolong. Nah, karena orang-orang berdosa itu tidak dihiraukan, tidak dianggap oleh pemimpin agama Yahudi waktu itu, maka apa yang mereka lakukan anak-anak? Mereka tetap hidup di dalam dosa. Ngapain? Ngapain coba? Aku mau bertobat, aku mau minta maaf, tetapi aku dihukum. Wong aku melakukan kesalahan saja aku sudah sedih, aku melakukan kesalahan saja aku sudah bingung, aku jatuh dalam dosa saja aku sudah takut. Lah kok ini aku dihukum? Ya ndak mau dong. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka tidak boleh ibadah, akhirnya mereka tidak ibadah sekalian. Mereka tidak boleh berkumpul dengan orang banyak, akhirnya mereka menjauh dari kerumunan sekalian, mereka menyendiri. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang itu untuk mencari orang yang berdosa. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu." Itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang berdosa saat itu, pengampunan. Orang-orang yang menyadari kesalahannya, orang-orang yang menyadari dosanya anak-anak, mereka butuh pengampunan. Sehingga kalau ada orang, ada teman, ada saudara yang melakukan kesalahan kepada anak-anak, maka anak-anak harus mau memberi maaf. Jangan sampai mengatakan, yang salahkan dia, yang salahkan dia, harusnya begini. Atau misalnya, oke, saya maafkan, wong kamu yang salah toh, saya maafkan, syaratnya kamu harus begini, belikan es krim, belikan jajan, harus mau manut sama keinginan saya. Misalnya, kalau adik-adik dibegitukan, adik-adik salah kepada teman adik-adik di sekolahan, tak maafin, tapi kamu harus beliin aku es krim. Kira-kira adik-adik mau ndak? Wong sanggupnya saja sedikit toh. Kalau memberikan es krim temennya habis, terus mau jajan apa kamu? Nah, makanya adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau kamu melakukan kesalahan, segeralah minta maaf. Tetapi kalau ada orang lain melakukan kesalahan kepadamu, apa yang kamu lakukan? Segeralah memberi maaf. Jangan tunggu temanmu, saudaramu minta maaf. Kasihlah maaf sebelum dia minta. Segeralah berbaikan, pulihkan hubungan kalian. Kalau dia sudah takut sama kamu, dia kan pasti nggak akan berani minta maaf. Tetapi kalau kamu mau mendekat, sama seperti Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Dekatilah
berkatilah mereka, berikan mereka situasi yang enak supaya mereka bisa nyaman dengan kamu. Maafkanlah mereka. Kalau hubunganmu dengan temanmu, kalau hubunganmu dengan saudaramu baik-baik saja, dia akan bahagia dan kamu juga akan bahagia toh. Makanya adik-adik, anak-anakku sekalian, mulai saat ini belajarlah hidup dalam kasih, belajarlah untuk sabar. Mintalah maaf kalau ada temanmu, saudaramu yang melakukan kesalahan, dan berilah maaf segera, tanpa syarat, tanpa harus begini, tanpa harus begitu, kepada temanmu, kepada saudaramu yang melakukan kesalahan kepadamu. Sama seperti Tuhan. Siapa yang gak pernah bersalah pada Tuhan? Ayo, siapa yang gak pernah berdosa pada Tuhan? Siapa yang gak pernah bohong? Siapa yang gak pernah ngambil tanpa izin? Siapa yang sudah dibilangin sama bapak ibu, ayo anak-anak tidur siang, malah keluar jodolan? Siapa ayo? Nah, kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, sebetulnya kita sudah berdosa kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menghukum toh. Tuhan memberikan pengampunan toh. Tuhan masih memberkati kamu toh. Makanya jadilah seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang sabar, yang mau mengampuni. Supaya apa? Supaya sukacita dan damai sejahtera senantiasa dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya kehidupan kita, bukan hanya kehidupanmu, bukan hanya kehidupan saya, tapi kehidupan kita semua. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Udah mendengarkan firman Tuhan kan? Pasti udah dong. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Dion bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengikuti perintah-perintah Tuhan dengan baik. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka ibadah sekolah minggu ini akan kita akhiri dengan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka